Bab 3. 9 Juni, Selasa. Pagi. Secara alami, beberapa peristiwa dramatis seperti dibangunkan oleh adik perempuan aku tidak terjadi. Bahkan tadi malam, Ayah Sesan pergi mandi setelah aku, dan baru pergi tidur setelah aku terlelap. Aku yakin dia juga terbangun di depanku. Masalah besar, Yuta. Ketika aku melangkah ke lorong, aku bertemu dengan seorang badut yang memakai krim cukur sebagai riasan. Tidak, koreksi, itu orang tua aku yang saat ini membaca dirinya sendiri untuk bekerja. Matanya terbuka lebar, bahkan mengeluarkan darah, saat dia dengan panik menunjuk ke arah ruang tamu. Apa yang membuatmu panik? Aku baru saja bercukur. Ya, aku bisa melihatnya. Dan kemudian, aku mendengar beberapa suara mencurigakan datang dari dapur, jadi saat aku pergi untuk memeriksanya. Ya. Siapa dia? Beberapa saksi pembunuhan? Aku nyaris tidak menahan jawaban seperti itu, ketika orang tuaku melanjutkan dengan suara bergetar. Saki-chan. Dia sedang membuat sarapan. Kamu mengatakannya seperti itu perkembangan yang mengejutkan. Karena aku tidak akan pernah membayangkan sarapan yang dibuat oleh putri aku sendiri. Aku bisa melihat air mata mulai menumpuk di kedalaman matanya. Aku tahu dia bahagia, tapi bisakah kamu tidak memercikkan busa kemana-mana? Baiklah. Cuci muka saja, ya. Betapa dinginnya dirimu. Kalau saja kamu bisa secantik Saki-chan. Lovable, sebagai Ayah Sesan. Aku membayangkan wajahnya yang kering dan dingin, dan memiringkan kepalaku dengan bingung. Tentu saja wajahnya imut. Dia pasti berada di spektrum atas. Tapi, ini dan menjadi menyenangkan adalah dua hal yang berbeda jika kamu bertanya kepada aku. Saat aku memikirkan sesuatu yang merusak seperti itu, aku mendorong lelaki tuaku kembali ke ruang cuci, dan menuju ke ruang tamu, ketika aroma lezat menggelitik hidungku. Telur goreng, aku bertanya. Ini sangat ortodoks, benar. Aku pikir kamu tidak akan memiliki apapun untuk mengeluh tentang sesuatu yang sederhana. Ayah Sesan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak, tapi bisakah aku mengatakan satu hal? Awal itu pasti terdengar seperti aku akan mendengar keluhan segera setelah itu, tapi tentu, lanjutkan. Kenapa kamu membuat sarapan? Dia tidak datang kemarin. Aku selalu berpikir bahwa kamu bisa hidup dari roti panggang dengan teh di pagi hari, tidak pernah melihat kebutuhan siapapun untuk menyiapkan apapun. Maksudku, ini untuk kontrak kita. Berbicara tentang kemarin, aku pikir kami hanya memutuskan untuk makan malam. Maksudku, kami melakukannya, tapi kupikir sebaiknya aku membuat sarapan. Ketika berbicara tentang memberi menerima, adalah kebijakan aku untuk memiliki lebih banyak pihak memberi. Aku melihat betapa jujurnya, atau kamu bisa menyebutnya bahkan kering. Ayah Sesan mengenakan celemek di atas seragamnya, dengan penggorengan di tangannya. Mampu melihat adik perempuan kamu memasak untuk kamu adalah pemandangan yang sangat diminati oleh setiap anak laki-laki di dunia ini. Namun, seperti biasa, kenyataannya jauh berbeda dari yang akan kamu baca atau dengar. Aku merasa agak bersalah hanya dengan Ayah Sesan yang bekerja seperti ini, jadi aku memikirkan tentang apa yang bisa aku lakukan untuk membantu, diakhiri dengan aku menyeka meja makan. Ayah Sesan mengintip ke arahku dari dapur, dan membuka mulutnya. Terima kasih. Memberikan rasa terima kasihnya sedikit lebih canggung dari biasanya, dia membawa 3 piring dengan telur goreng di atasnya. Kupikir ini yang paling tidak bisa dilakukan sekarang karena kita adalah keluarga, tapi kurasa kebijakan Ayah Sesan tetap mengharuskan dia berterima kasih padaku. Setelah telur goreng, dia membawakan nasi putih dan sup miso, yang membuat ruang makan dipenuhi dengan aroma yang menyenangkan dan nyaman. Kapan kamu mempersiapkan itu? Tadi malam sebelum tidur. Ya, itu bukan hal yang besar. Dia mengatakannya seperti tidak ada yang istimewa, tetapi bagi aku, itu terdengar seperti sakit yang luar biasa, jadi aku kesulitan bahkan menemukan kata-kata. Ayah Sesan dan aku duduk di meja makan, saling berhadapan, bertepuk tangan, dan mengucapkan terima kasih atas makanannya, ketika lelaki tua aku masuk ke kamar, berpakaian lengkap.
Dia duduk di meja makan bersama kami, dan mengamati makanan. Aku akan menangis. Hahaha, kamu melebih-lebihkan. Ayah Sesan menunjukkan senyum masam. Aku bisa melihat ekspresi yang berbeda dibandingkan dengan ekspresi kering dan dingin yang biasa dia tunjukkan padaku. Mungkin karena itu menuju orang dewasa yang akan dia andalkan di masa depan. Melihat jarak, atau jenis percakapan, rasanya kurang berurusan dengan adik perempuan, dan lebih seperti istri yang baru saja mulai tinggal bersama kami. Pada akhirnya, orang tua aku terus mengoceh tentang betapa lezatnya makanan itu, dan dengan cepat meninggalkan rumah setelah dia menyelesaikan sarapannya sendiri. Sungguh, dia sangat pemakan cepat. Kemudian lagi, sejujurnya aku juga berada di ujung yang lebih cepat, tapi kali ini, hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Apa itu buruk? Tentu saja, aku tidak berencana untuk mengatakan alasan mengapa itu, tetapi Ayah Sesan menatap aku dengan cemas, sudah mencapai kesimpulannya sendiri. Bukan itu. Kamu tidak perlu penuh perhatian. Aku akan mencoba memperbaikinya jika rasanya tidak enak. Tidak, serius. Jika aku harus menebak, dia mungkin melakukan ini sesuai resep, tidak mencoba pengaturan aneh sama sekali, memastikan bahwa semuanya sudah diatur dengan sempurna, dan rasanya juga enak. Tentu saja, jika rasanya tidak terlalu enak, itu akan sangat cocok untuk semua adik perempuan stereotip di anime dan manga, tapi bukan itu masalahnya di sini. Jika ya, lalu mengapa sumpit aku bergerak lebih lambat dari biasanya? Alasannya sederhana, dan aku menjelaskan padanya sambil memasukkan nasi ke dalam mulutku. Hanya saja, aku terbiasa makan telur goreng dengan kecap, itu sebabnya. Hanya itu saja. Telur goreng buatan Ayah Sesan dibumbui garam dan merica, tidak menggunakan bahan lain. Tentu saja, garam dan merica bukanlah sesuatu yang tidak lazim, jadi aku bisa memakan telur goreng ini dengan sempurna, tetapi ketika kamu membiarkannya menyedot sedikit kecap, mereka akan lebih mudah turun, dan itulah yang biasa aku lakukan. Kecap dengan telur goreng? Aku tidak pernah memikirkan itu, gumam Ayah Sesan. Jika ada, aku yang terkejut bahwa dia memakan telur gorengnya hanya dengan garam dan merica. Ekspresi Ayah Sesan tidak banyak berubah, tapi suaranya membuatnya terdengar seperti dia sedikit sedih. Maaf, aku bahkan tidak memikirkan seleramu, dan membuatnya seperti aku akan memakannya. Tidak, ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu minta maaf. Jika ada, aku merasa tidak enak karena tidak memberitahu kamu sebelumnya, namun mengeluh seperti yang aku lakukan sekarang. Aku akan bertanya lain kali. Ya, aku juga akan memberimu informasi yang tepat. Itu sebabnya, tak satu pun dari kami yang mengatakan lebih dari itu. Kami hanya dua orang yang mencoba mengatur hal-hal untuk kepentingan dan kenyamanan yang lain. Sejujurnya, itu tidak terasa setengah buruk. Dari perspektif orang luar, percakapan kita mungkin tampak impersonal dan seperti robot. Tapi, di sanalah aku, merasakan perasaan lega dan rileks dari ini. Setelah menghabiskan waktu bersama di pagi hari, Ayah Sesan dan aku meninggalkan rumah kami lagi pada waktu yang berbeda. Itu adalah langkah pengamanan untuk memastikan tidak ada rumor aneh yang muncul di sekolah, serta bahwa kami tidak akan terlalu dekat satu sama lain. Meskipun kami praktis keluarga, dia masih anggota lawan jenis, persis seusiaku. Memperhatikan satu sama lain di rumah adalah satu hal, tetapi menyadari hal ini dari luar bisa sangat melelahkan. Kamu harus menghargai waktu yang kamu miliki. Karena kami berdua menghormati ide ini, aku merasa kami juga bisa bergaul dengan baik di masa depan. Antara cryptocurrency dan YouTuber, menurut kamu apa yang lebih baik? Aku pikir akan lebih baik untuk menjatuhkannya. Waktunya sedikit sebelum awal kelas. Di hadapan pertanyaan yang aku ajukan kepada teman terpercaya aku Maru, dia memberikan pernyataan yang dingin dan kasar. Itu penangkap klub bisbol untukmu, penilaian cepat. Semua orang akan bereaksi seperti itu. Dari mana asalnya, Asamura? Aku sedang mencari metode untuk menghasilkan uang secara efektif dengan waktu kerja sesingkat yang dibutuhkan. Aku dengan hati-hati memilih kata-kata aku, hanya menyampaikan informasi minimal yang diperlukan.
Aku tidak bisa melanggar janjiku dengan Ayah Sesan, dan aku juga tidak bisa memberitahunya tentang percakapan yang aku lakukan dengannya, jadi aku harus sangat berhati-hati. Tentu saja, itu tidak cukup untuk meyakinkan Maru sama sekali, karena dia melirikku dengan curiga. Asamura, apakah kamu dikejar oleh rentenir atau semacamnya? Mengapa kamu datang dengan skenario terburuk? Aku tidak terlibat dalam suatu kejahatan atau apapun. Maksud aku, tidak peduli perusahaan atau bisnis besar apa yang mungkin kamu jalani, sekarang ini tidak pernah benar-benar aman, dan menjadi pejabat pemerintah tampaknya sulit untuk dilakukan. Aku sedang berpikir untuk menabung uang sebanyak yang aku bisa sekarang. Itu adalah rencana kehidupan awal yang kau dapatkan di sana. Jika memungkinkan, aku ingin pergi tanpa kencan berbayar. Itu ada dalam kisaran pilihanmu? HM? Dari kedalaman kacamatanya, Maru menatapku dengan ragu. Kemarin kamu bertanya padaku tentang Ayase, hari ini kamu mencari pekerjaan paruh waktu yang tidak jelas. Jangan beritahu aku. Tidak, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, aku langsung menyangkal pikirannya. Karena aku melakukan itu bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan asumsinya, itu mungkin terdengar lebih mencurigakan daripada apapun, tapi aku tidak bisa duduk diam tanpa segera menutupnya. Maru menatapku, saat aku menelan ludahku, hanya untuk membuka mulutnya perlahan. Menyerah itu. Tidak ada yang mau membeli pelacur laki-laki, oke. Lihat ke cermin, Bung. Fiuh. Aku menghela nafas lega. Aku merasakan semua ketegangan di tubuh aku lenyap, ke tingkat di mana aku bahkan tidak merasa ingin membalas dendam itu. Terima kasih sudah begitu padat saat ini, Maru. Kamu hanya mengolok-olok aku di dalam kepalamu, kan? Tidak semuanya. Aku berbohong. Tidak, aku tidak berbohong. Aku tidak mengolok-oloknya, aku berterima kasih padanya. Stereotip adalah sesuatu yang menakutkan, aku berani katakan. Dengan kacamata, dan sebagai penangkap dari klub bisbol, teman baik aku tampaknya ahli dalam observasi, dan memiliki kemampuan menebak yang hebat. Namun, dia bahkan tidak bisa membayangkan Ayah Sesan dalam konteks yang sama dengan adik perempuan. Episode ini memberitahu aku bahwa gadis yang ragu melakukan kencan berbayar sama sekali tidak bisa menjadi adik perempuan di mata orang lain. Ngomong-ngomong, Maru memulai kata-katanya, mengangkat satu jari untuk memulai ceramahnya. Pertama-tama, jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat dengan menjadi YouTuber atau melakukan cryptocurrency. Itu naif. B. Benarkah? Tentu saja. Untuk menjadi besar dengan itu, kamu perlu menginvestasikan banyak waktu. Sama seperti olahraga apapun, ini juga merupakan pertaruhan tentang bagaimana dan di mana kamu memukul bola. Kurasa itu masuk akal. Karena Maru, yang sudah lama berlatih baseball, mengatakannya, anehnya terdengar meyakinkan. Namun, pada saat aku menemukan alasan dengan kata-katanya, ada juga kontradiksi yang menarik perhatian aku. Tapi, kalau ada orang yang bertaruh puluhan tahun untuk akhirnya mendapatkan banyak uang, ada juga yang bisa mencapai itu dalam waktu setahun, kan? Apa yang membedakan keduanya? Aku tidak berpikir ini adalah waktu yang mereka investasikan. Karena aku bukan seseorang yang menghasilkan uang dalam jumlah yang konyol, aku tidak dapat memberitahu kamu, tetapi mungkin ada beberapa tipuan di baliknya. Trik, ya. Mungkin hanya sikap mentalmu. Kedua orang tua aku adalah fanatik sejarah, jadi aku telah diberitahu berbagai macam cerita dari periode negara berperang hingga 3 kerajaan, jadi aku mendapatkan banyak pengetahuan tentang itu, tapi terkadang kamu terdengar seperti Zhuge Liang, ya satu. Selama 1 tahun ini aku telah berbicara dengan Maru, aku dapat melihat bahwa dia ahli taktik. Selama festival olahraga bola tahun lalu, dia mengumpulkan informasi tentang kelas-kelas lain, dan memberi instruksi kepada orang-orang. Berkat itu, kelas kami berhasil dengan mudah mendapatkan tempat pertama. Itu mungkin juga menjadi alasan mengapa dia berada di kursi penangkap di klubnya. Ini benar-benar bukan masalah yang bagus, tapi ya, aku mendapatkan dasar-dasar perang yang ditanamkan ke dalam diriku. Sebagai contoh,
Informasi dan pengetahuan itu adalah senjata terhebatmu. Kenali musuhmu, kenali dirimu, dan kamu tidak akan takut pada 100 pertempuran. Sesuatu seperti itu. Prajurit musuh, lokasi geografis, senjata yang mereka suka gunakan, dan berapa banyak yang mereka miliki, pengalaman nyata dalam pertempuran praktis, mereka semua terdengar seperti detail kecil. Tetapi jika digabungkan, mereka menjadi senjata yang kuat. Tapi, meski begitu, tentara yang pintar dengan kapak tidak bisa menang melawan senjata. Begitu, jadi kamu membandingkannya dengan menghasilkan uang. Maksud kamu, aku kurang pengetahuan tentang uang? Mungkin. Aku merasa semakin kamu tahu tentang bagaimana masyarakat bekerja, dan situasi pasar, semakin tinggi peluang kamu untuk sukses. Tidak tahu. Dia berbicara dengan semua pengetahuan, hanya untuk hancur di saat-saat terakhir. Sangat mirip dia memberi nasihat dengan contoh-contohnya sendiri, hanya untuk tidak membuatnya terdengar seperti metode yang sempurna pada akhirnya. Aku dengan hati-hati mendengarkan semua yang dia katakan, dan membuat catatan mental untuk nanti. Setelah sekolah berakhir, aku pergi dengan sepeda aku, dan langsung menuju ke toko buku tempat aku bekerja paruh waktu. Terletak tepat di depan stasiun kereta Shibuya, banyak anak-anak muda serta pekerja gaji dan pebisnis mengunjunginya, sehingga puncak badai terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 malam. Namun, begitu kamu mengatasinya, keadaan cenderung sedikit tenang, dan jumlah orang yang bekerja turun menjadi 4. Kira-kira pada jam 8 malam, 2 dari mereka memasuki waktu istirahat 1 jam, jadi aku dan Yomiuri Senpai sendirian. Kata Yomiuri Senpai berdiri di belakang kasir sambil menguap, saat aku bertingkah seperti aku sedang bekerja di rak, dan malah mencari buku yang aku cari. Pertama, aku butuh pengetahuan tentang uang. Tentang ekonomi, menjalankan bisnis, dan pembangunan kapitalisme. Sejujurnya, semua judul terdengar sangat mirip, jadi aku tidak bisa membedakannya, jadi aku memilih sesuatu yang terdengar agak bisa dipercaya. Aku mungkin juga mengambil beberapa majalah yang bisa memberi aku informasi tentang tempat kerja dengan banyak uang dan mudah. Mencari di telepon adalah satu hal, tetapi aku tidak ingin bertemu dengan majikan yang curang. Tentu saja, yang ada di majalah juga bukan yang paling aman, tapi lebih baik berjaga-jaga daripada tidak berjaga. Baik. Aku membawa buku-buku itu ke kasir. Sana. Hei, sekarang, kamu sedang shift, tidak menyimpan buku untuk dirimu sendiri. Bersama dengan suara peringatan, seseorang menepuk pundakku dengan jarinya. Tentu saja, itu Yomiuri Senpai. Ah, maafkan aku. Hanya bercanda, tidak ada yang peduli dengan aturan itu, jadi jangan pedulikan aku. Manajer toko bahkan melakukan itu. Selama kamu tidak menyimpan beberapa novel super populer, atau rilis, semuanya akan baik-baik saja. Pikirkan saja secara rasional, bukan? Yomiuri Senpai tertawa. Dia mungkin terlihat seperti Yamato Nadeshiko, tetapi dia cukup santai di sebagian besar waktu. Aku masih ingat bagaimana dia akan selalu mengeluh bahwa begitu dia berhenti bersikap sopan dan pantas, jumlah pengakuan terhadapnya turun drastis. Jika kamu seorang wanita yang mudah, maka warnai rambut kamu dan berikan kesan itu kepada orang lain, seringkali merupakan keluhan, dan aku dapat memahaminya. Dalam hal tertentu, dia kebalikan dari Ayah Sesan, yang cukup konyol. Stereotip sedang menuju jalan kehancuran, ya. Jadi, Junior Kun, apa yang kamu coba beli? Bisakah kamu tidak mengganggu privasi aku seperti itu? Reaksi itu. Buku cabul? Aku tidak akan berani membeli majalah porno ketika aku masih berjuang untuk bergaul dengan adik perempuanku. Juga, aku belum genap 18 tahun, jadi aku toh tidak bisa membelinya. Kalau begitu, tunjukkan saja. Apa? Ah. Dia mencuri buku-buku dariku saat aku lengah. Dia melihat sekilas ke berbagai sampul buku, dan menunjukkan ekspresi penasaran. Aku tidak pernah tahu kamu begitu tertarik untuk mendapatkan kekayaan. Apakah kamu selalu sadar diri seperti ini? Tidak terlalu, aku langsung membantah anggapan seperti itu. Karena itu, mengungkapkan keinginan pribadi Ayah Sesan terasa tidak sopan, jadi aku memutuskan untuk hanya mengungkapkan detail yang paling penting.
Setelah aku lulus SMA, aku ingin pindah dan hidup sendiri. Itulah mengapa aku perlu menghasilkan uang sebanyak mungkin. Tapi, haruskah kamu benar-benar bekerja paruh waktu di sini? Sial, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Baiklah. Jumlah uang yang aku miliki belum cukup, dan aku menikmati bekerja di sini karena aku suka buku, meskipun bayarannya tidak sebesar itu. Ah, begitu. Mendapatkan adik perempuan baru di usia ini, aku tidak ingin tinggal di rumah keluargaku. Jangan terlalu menekan mereka sekarang. Aku melihat. Dia memberi komentar dengan nada dan ekspresi yang agak kosong. Apakah kamu meragukan aku? Aku mengerti ingin berdiri di atas kedua kakimu sendiri, tapi adik perempuanmu menjadi alasannya salah, kan? Dia berbicara dengan nada yang cukup serius. Aku hanya dengan nilai-nilai ayah Sesan, dan bahkan aku terkejut. Ini tentang perasaanku sendiri, kan? Maksudku itu seperti kamu tidak konsisten dengan logika kamu. Tidak bisakah aku menjadi? Maksudku, itu sia-sia. Kata yang keluar dari mulut Yomiuri Senpai membuatku terkejut, dan mataku terbuka lebar. Supaya kamu tidak mengganggu orang lain, penalaran seperti itu. Aku rasa kamu tidak bisa menjadi orang yang menghasilkan banyak uang hanya dengan membaca semua buku ini. Maaf, tapi logika kita telah melompat begitu banyak, aku tidak bisa mengikuti sama sekali. Bisakah kamu mengatakannya dengan kata-kata yang aku bisa mengerti? Seorang saudara perempuan seusiamu lebih merupakan aset. Dan, gaya hidup yang tidak bergantung pada hal itu seperti kamu hanya mengikat lengan dan kaki kamu. Dia mengatakannya dengan hampa, tapi nadanya tajam. Kenyataannya, Ayah Sesan adalah orang yang ingin hidup tanpa bergantung pada aku atau orang tua aku, tetapi karena aku setuju dengan idenya, kata-kata itu langsung masuk ke hati aku. Menurut kamu, mengapa uang itu penting? Maksudku, kamu tidak bisa hidup tanpanya? Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Apakah itu pertanyaan retoris? Maksud aku, kamu membutuhkannya. Pakaian, makanan, tempat tinggal, ketiganya adalah kebutuhan dasar kita manusia, dan masing-masing membutuhkan uang. Itulah kapitalisme. Begitu. Kemudian, mari kita bahas secara ekstrim. Seorang bayi yang tidak bisa mendapatkan uang, akankah dibiarkan mati begitu saja? Itu benar-benar terlalu ekstrim. Pada kenyataannya, seorang bayi bisa hidup meski tanpa menghasilkan uang, kan? Karena orang tua yang menanggung biayanya, ya. Itu benar, karena sedang ditolong. Jadi, kenapa orang dewasa tidak bisa hidup seperti itu? Bukankah itu bagus? Menurutku tidak. Jika semua orang mulai meminta bantuan, masyarakat akan runtuh, aku yakin. Orang dewasa harus melindungi anak-anak, dan begitu kamu mendapatkan uang sendiri untuk berdiri sendiri, kamu akan dilindungi oleh masyarakat ini. Maksudku, ada lebih banyak orang dewasa yang ingin menjadi bayi lagi, kan? Aku tidak berpikir kamu harus menggeneralisasi itu. Di jejaring sosial dan dimanapun, aku dapat melihat orang-orang memperlakukan karakter 2D sebagai mamas mereka, atau konten yang menunjukkan orang dewasa kembali ke anak-anak seperti yang mereka inginkan. Tetapi, bahkan jika kamu mengingatnya, kamu seharusnya tidak hanya menggeneralisasi bahwa ini adalah kasus untuk setiap orang dewasa di luar sana. Atau, setidaknya aku berharap demikian. Aku tidak pernah mengatakan semuanya, tapi fakta bahwa konten seperti itu terus bermunculan adalah karena ada orang yang benar-benar menginginkannya, kan? Itu benar, ya. Awalnya, kita semua masih bayi, namun begitu kita dewasa, itu tidak boleh dilakukan. Bukankah itu lebih kejam lagi? Aku rasa begitu. Ini ekstrim lain, tapi jika seseorang menyediakan pakaian, makanan, dan tempat untuk tidur, jika seseorang membantumu seperti itu, maka kamu bisa hidup tanpa uang, kan? Jadi penghasilan dasar berbeda dari uang? Sangat berpengalaman. Sudah hentikan. Aku tidak menyangka diperlakukan seperti anak keren yang menggunakan kata-kata yang baru mereka pelajari baru-baru ini. Belum lagi aku mendengar istilah itu dari buku yang Yomiuri Senpai pinjamkan padaku, jadi kurasa dia tidak berhak mengajariku. Tapi, dia hanya menunjukkan senyuman, tidak mengganggu pikiranku.
Jika kamu tidak bisa hidup sendiri, maka kamu hanya perlu meminta bantuan orang lain. Atau, setidaknya begitu menurutku. Bahkan jika mereka berakhir sebagai beban. Ada orang di dunia ini yang menyukai gadis seperti itu, tahu? Untuk kepentingan pribadi, ya, tapi secara umum. Mungkin itu bukan tipemu, Junior Kun. Aku tidak begitu mengerti. Setidaknya, menurutku Ayah Sesan tidak menyukai pria yang seperti beban. Atau begitulah yang ingin kukatakan, tapi aku hampir tidak cukup mengenalnya, jadi dalam kedua kasus, ini adalah pertanyaan yang aku tidak punya jawaban untuk. Bagaimanapun, begitulah cara uang bekerja. Jika kamu memilikinya, bagus, dan jika tidak, maka kamu harus mencari seseorang untuk membantu kamu. Agar seseorang datang untuk membantu kamu saat kamu membutuhkannya, selalu mencari seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan. Aku pikir lebih baik untuk mengingat pemikiran itu, daripada membaca beberapa buku ekstrim seperti itu. Aku penasaran. Lakukan itu. Di semua perusahaan di dunia ini, ada lebih banyak karyawan yang kompeten daripada presiden perusahaan yang hebat. Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Itu kebenaran. Presiden perusahaan kaya kebetulan pandai diselamatkan, itu saja, anak muda. Sangat payah bagaimana kamu bertindak seperti kamu tahu semua itu. Bunga seorang mahasiswa selalu sebagai satu atau dua ayah gula. Aku tanpa sadar membeku. Tentu saja, bukan karena aku punya perasaan padanya, tapi karena dia selalu bekerja di shift yang sama denganku, aku tahu beberapa hal tentang dia. Namun, guncangan tetaplah guncangan. Persis seperti yang terjadi ketika aku mendengar rumor bahwa Ayah Sesan akan menjual tubuhnya. Mungkin itu hanya karena aku masih perawan, entahlah. Namun, setelah beberapa saat menderita, Yomiuri Senpai menunjukkan senyuman padaku. Cuma bercanda. Kamu darah. Bahasa hormat aku benar-benar rusak. Seorang teman di universitas melakukan itu. Sepertinya orang-orang dengan banyak uang pandai meminta bantuan orang lain. Juga, setiap kali aku bertemu dengannya, dia memiliki beberapa barang baru dengannya. Dari pakaian hingga tas tangan hingga apapun, sejujurnya sungguh menakjubkan. Wow! Rasanya seperti aku melirik kegelapan seorang mahasiswa. Ngomong-ngomong, sebelum mengandalkan buku seperti itu, kenapa tidak mengandalkan keluargamu dulu? Dia mengedipkan mata, dan mulai membantu pelanggan yang baru saja masuk. Pada akhirnya, aku pulang hari itu tanpa membeli satu buku pun, sepenuhnya dipengaruhi oleh teaser senior itu. Aku kembali, Ayah Sesan. Selamat datang di rumah, Asamura-kun. Seperti biasa, saudara perempuan tiri aku menyambut aku saat aku kembali ke rumah, karena aroma bahan makanan yang merangsang menggelitik hidung aku. Ketika aku datang ke ruang tamu, aku melihat Ayah Sesan melakukan pekerjaannya di dapur. Aku tidak tahu apakah dia baru saja pulang, atau dia hanya tidak mau mengganti pakaiannya, tapi dia mengenakan celemek di atas seragamnya, mengaduk-aduk isi panci panas. Kerja bagus di pekerjaanmu. Apakah kamu ingin segera makan? Terima kasih. Aku akan menyiapkan piringnya. Kamu tidak perlu, kamu pasti lelah dengan pekerjaanmu. Ayah Sesan berkata, tepat saat aku mengeluarkan beberapa piring. Daripada menjadi saudara laki-laki dan perempuan, ini lebih terasa seperti kita adalah pengantin baru. Ya Tuhan, aku terdengar sangat menyeramkan. Aku mengabaikan pikiranku yang terkutuk, dan selesai mempersiapkan makan malam dengan Ayah Sesan, duduk di meja makan, saling berhadapan. Hidangan utama hari ini adalah kari. Banyak sayuran yang digunakan, membuatnya terlihat seperti kari yang cukup sehat. Selain itu, dia bahkan menyiapkan salad. Ketika aku membawa beberapa sayuran dengan bumbu di mulut aku, mata aku terbuka lebar. Lezat. Begitu, senang mendengarnya. Pujian yang jujur keluar dari bibirku. Sejujurnya, kari itu cukup enak sehingga hanya itu kata yang bisa menggambarkannya. Itu bukanlah sesuatu yang dibuat oleh seorang amatir, hanya mengikuti resepnya, menggunakan bahan-bahan pasar. Jika kamu tidak menggunakan berbagai macam bumbu, dan melakukan perhitungan terperinci untuk merebus sayuran, kamu tidak akan membuatnya senyaman ini untuk digigit.
Hal yang sama berlaku untuk nasinya, karena turun dengan sangat lancar. Ayasesan menunjukkan reaksi tenang seperti biasa, tapi kupikir dia tidak menyukai pujianku, karena sudut mulutnya sedikit terangkat, sementara dia membawa kari ke mulutnya. Saat bumbu itu menyentuh lidahnya, alisnya berkedut sedikit, dan aku menyadari bahwa dia bahkan memiliki ekspresi manusiawi. Aku tidak berpikir kamu akan membuat kari yang sehebat ini. Aku melihat. Kemudian lagi, aku akan memberikannya 70 poin. Kamu masih bisa lebih tinggi. Aku tidak punya banyak waktu untuk membumbui daging, jadi aku masih bisa membuatnya lebih enak. Maaf tentang itu. Bumbui dagingnya. Aku hanya menggumamkan kata-kata yang baru saja ku dengar. Apa? Kamu ingin aku menjelaskannya? Aku tidak memiliki pengetahuan tentang memasak. Yang terbaik yang aku tahu adalah kamu memasak kedua sisi daging. Dari sudut pandang aku, pengetahuannya tentang memasak membuatnya tampak seperti dia berasal dari dunia yang berbeda. Ya, tentu. Dia berkata, dan memulai penjelasannya. Kalau beli daging di pasar, rasanya masih sedikit meh, atau baunya bisa menyengat hidung. Menggunakan garam, merica, atau bawang putih, rasanya jauh lebih enak. Oh, pengetahuan yang berharga. Hanya hal-hal yang aku dapatkan di internet. Kebanyakan hal yang baru saja aku pelajari di situs resep. Dia mengatakannya, menyatakan bahwa dia mempelajari sebagian besar dari ini sendiri, tanpa bantuan orang lain. Itu benar-benar membuatnya jelas bahwa keinginannya untuk hidup mandiri bukan hanya untuk pertunjukan. Berpikir sejauh itu, aku punya beberapa kata sendiri. Tentang metode menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Begitu, jadi kamu sudah memeriksanya. Ya. Tapi, aku tidak dapat menemukan apapun. Maaf, padahal kamu sudah harus membuatkan makanan 2 kali untukku. Aku melihat. Ya, kupikir itu tidak akan semudah itu. Ayasesan dengan lembut menurunkan bahunya karena kekalahan, tapi kekecewaannya tidak sedalam yang aku kira. Aku cukup yakin bahwa dia pergi untuk mengumpulkan informasi sendiri sebelum bertanya kepada aku, dan menyadari bahwa menemukan pekerjaan seperti itu akan terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Aku baru saja mendengar tentang atribut khusus orang-orang yang akhirnya kaya. Kedengarannya sangat menarik. Bahkan aku penasaran ketika mendengarnya. Di sana, aku menjelaskan apa yang Yomiuri Senpai katakan kepada aku, dan penting untuk mengandalkan orang lain. Setelah mendengarkan aku, mata Ayasesan terpancar keingintahuan. Jadi kamu punya gadis yang dekat denganmu, Asamura-kun. Itu yang kamu dapatkan dari itu? Maaf. Itu hanya, kamu tahu, tidak terduga. Dan sekarang kamu mengolok-olok aku. Aku bilang aku minta maaf, oke. Saat aku menunjukkan ketidaknyamanan diperlakukan seperti perawan, Ayasesan menunjukkan senyuman masam. Tentu saja, kontak fisikku dengan perempuan sejauh ini berada di titik nol, jadi Ayasesan juga tidak salah. Aku benar-benar mengira kamu membenci perempuan atau semacamnya. Tidak terlalu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena situasi kita sangat mirip, aku pikir itu yang terjadi. Begitu, jadi Ayasesan membenci perempuan, tentu saja, aku tidak akan bercanda seperti itu. Menilai dari pilihan kata-katanya, dia mungkin melihat orang tuanya tidak akur. Dia tidak pernah memiliki keterikatan yang kuat dengan ayah kandungnya, dan sedang memikirkan sesuatu yang mirip dengan aku dengan ibu kandung aku sendiri. Separuh dari itu benar, karena aku sangat buruk dalam berurusan dengan ibu kandungku. Tapi, ini, dan itu. Hanya karena kamu buruk dengan satu orang tidak berarti kamu mulai membenci semua wanita. Aku melihat. Itu bagus, sejujurnya. Ayasesan berkata, mengagumi kata-kataku, lalu melanjutkan dengan nada ringan. Aku mengirimkannya. Apa tepatnya? Kalian berdua. Dia punya gaya yang bagus, nyaman untuk diajak bergaul, dan seorang wanita yang lebih tua, bukan? Itu benar, ya. Menurutku kalian berdua cocok. Karena dia memberitahuku dengan senyum menggoda, aku tidak bisa menahan tegang.
Memang benar bahwa Yomiuri Senpai adalah seorang wanita cantik yang memikat, dengan payudara besar, dan lebih tua dariku, tapi aku tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan, dan aku tidak bisa lengah terhadapnya. Aku merasa seperti aku bisa menjadi diri aku sendiri di dekatnya, tetapi ketika aku sudah kelelahan, berbicara dengannya bisa jadi agak sulit. Kenapa kamu terlihat sangat jijik? Dari apa yang aku dengar, dia pintar, dan orang yang hebat. Ya, aku tidak akan menyangkal itu, aku menutup mulutku. Aku tidak bisa memberitahunya bahwa aku akan kelelahan hanya dengan berkencan dengannya, karena itu akan membuatku menjadi brengsek. Ah, apa yang harus dilakukan? Ayasesan meletakkan sendoknya. Apa yang dia katakan itu benar, tapi aku masih ingin mandiri. Kamu sepertinya sering terburu-buru. Kamu bahkan tidak akan bergantung pada aku atau orang tua aku? Tidak, kalian berdua adalah orang baik, dan aku yakin kamu akan membantuku jika aku meminta bantuan. Tapi, dia menunggu sebentar. Segalanya akan lebih mudah jika kalian berdua adalah orang jahat. Apa yang kamu? Maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Terima kasih untuk makanannya, matanya terbuka lebar, dan meskipun dia masih memiliki sisa makanan, dia membawa piring itu bersamanya. Aku merasa ingin memanggilnya ketika dia praktis lari ke dapur, tapi menghentikan diriku sendiri. Tidak banyak waktu berlalu sejak kami menjadi saudara kandung, tetapi aku dapat mengatakan bahwa dia tidak ingin membicarakan topik itu lebih lama lagi, bahkan dengan pengalaman aku yang nol tentang wanita. Aku merasa seperti aku akan dipaksa untuk pergi tidur dengan perasaan muram lagi malam ini. Menyadari hal itu, aku menelan sisa kari. Yap, enak banget sih, meski kurang sedikit bumbu buat lidahku. Aku ingin tahu apakah aku bisa tidur malam ini. Mulai dari kesimpulan, aku bisa tidur nyenyak. Alasannya adalah Ayasesan, yang datang ke kamar aku ketika aku sudah berada di tempat tidur aku. Ini adalah lilin aromatik dan masker tidurku. Aku khawatir kamu tidak bisa tidur karena apa yang aku katakan sebelumnya. Betapa perhatiannya, sungguh. Meskipun dia menunjukkan cara bicaranya yang kering, dan tidak pernah menunjukkan ekspresi apapun, aku bisa melihat simpati dan kebaikannya di balik topeng itu, dan rasanya seperti aku mempelajari lapisan lain yang ditawarkan Ayase Saki.